Oke, eh, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, bismillah semuanya. Ketika ditanyakan apa kabar, sekarang yang paling baik itu adalah menyatakan negatif gitu ya. Apa kabar semuanya negatif gitu ya, gitu ya. Bukan positif ya. Ya, kabar baiknya adalah negatif justru. Oke, teman-teman kita akan mengulas beberapa hal yang eh, tentang apa yang saya posting mungkin di minggu ini ya akan saya share. Oke, kelihatan ini ya. Ya, Mas. Oke, kita langsung aja nggak panjang lebar. Oke, kemarin saya posting nih tentang kebaikan menciptakan kebaikan yang lainnya gitu ya. Nah, oke teman-teman, eh sering banget kita tuh mengabaikan kebaikan-kebaikan kecil gitu ya. Kita banyak seolah-olah kita sebagai seorang pahlawan yang mau menyelamatkan dunia gitu ya, menyelamatkan orang banyak. Kita banyak berpikir ke arah sana, tapi ternyata ada hal-hal yang kebaikan-kebaikan kecil yang justru terabaikan. Ya, apakah kebaikan-kebaikan kecil itu adalah kebaikan kecil untuk diri kita sendiri, atau buat keluarga, atau buat rumah ini, ya tempat yang kita tinggal, atau lingkungan dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita tidak mempunyai peran di dunia ini atau merasa tidak bernilai karena kita merasa eh, tidak bisa berbuat yang besar gitu ya, gitu. Itu apa yang biasanya atau mungkin saya sendiri kan, kenapa saya sampaikan begini, saya sendiri pernah ngalami itu gitu kan, ingin menyelamatkan dunia, menyelamatkan negara, menyelamatkan lingkungan lebih besar gitu ya dan lain sebagainya, tapi kita lupa bahwa ternyata ada diri kita yang butuh perhatian, ya diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbuat baik terhadap diri kita sendiri, mengurus badan misalnya, dia menjaga pikiran kita, menjaga emosi kita, itu aja udah berbuat baik sama kita. Kenapa? Karena ketika kita tidak menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, emosi, tidak menjaga perkataan-perkataan kita, tidak menjaga sikap kita, kita sudah menzolimi diri kita. Ya, jadi ini yang kadang-kadang malah sering ini diabaikan. Ini termasuk pada kejadian pada diri saya gitu kan. Nah, eh, hal-hal ini malahan ya yang kita fokus ke diri kita sering terabaikan gitu. Kita mempunyai goals besar, tujuan besar gitu kan, perjuangan misalnya memerangi sesuatu, ingin menyelamatkan sesuatu lebih besar. Tapi di antara kita banyak nggak yang akhirnya sakit misalnya ya, atau membuat diri kita kelelahan, membuat rumah tangga nggak harmonis misalnya, anak-anak terabaikan gitu ya perhatiannya karena kita lebih banyak mengurus komunitas misalnya gitu ya, mengurus komunitas keluarga orang lain dan lain sebagainya. Pernah nggak kita berpikir ke arah sana gitu kan? Padahal eh, yang justru yang kita kebaikan-kebaikan di sekitar kita yang lebih kecil ini yang sangat penting gitu kan. Makanya nggak heran beberapa orang terlepas dari benar dan salah, ini pilihan semuanya, konsekuensinya sebenarnya sih nggak ada yang benar dan salah, cuma ini pilihan. Hanya saja ketika ada orang yang seorang aktivis misalnya ya, memperjuangkan hak-hak orang lain, tapi hak-hak di rumah ya, hak-hak di dirinya sendiri tidak dipikirkan ya, tidak dijaga, tidak dikendalikan, tidak diperhatikan. Nah, apakah teman-teman juga mengalami hal itu, gitu ya, atau menyadari hal itu, gitu? Oke, apakah ketika menyampaikan ini teman-teman ada yang tersadarkan nggak? Boleh feedbacknya, silakan.
karena kita diskusi ya, jadi bukan saya yang ngobrol doang. Silakan mungkin, atau ada sesuatu yang tersadarkan nggak dengan apa yang saya sampaikan? Silakan. Oke, silakan Mbak Diana. Tumben Mbak Diana tidak ini, videonya tidak muncul. Nggak apa-apa kan? Kenapa? Dasteran. Sorry. Lagi lagi mau. Oke. Gimana? Ada tanggapan Mbak Diana? Ya, nggak sedikit aja Kang Yani. Maksudnya saya mau ini ya. Memang sih benar ya. Kebanyakan dari kita itu semua, bukan semua sih, rata-rata mungkin ya. Apa-apanya itu gedenya dulu gitu loh. Saya pengen ini, tinggi sekali. Iya. Tapi memang benar dia tuh maksudnya kadang-kadang juga ngomong aja ke satu, kadang ngomong aja tindakan juga nggak ada. Kadang-kadang impiannya terlalu tinggi, maksudnya step pertamanya itu belum siap gitu ya untuk yang tinggi itu gitu loh. Tapi itu mungkin juga itu oke kali ya. Mungkin kalau orang berpikir kalau saya nggak punya goal, mungkin saya jadi gimana. Jadi kadang-kadang kan quote-quote bilang kan gantungkan cita-cita setinggi langit atau apa gitu. Nah, gitu kan. Mungkin orang-orang itu, tapi emang benar. Kadang-kadang memang benar sih kita boleh punya goal itu, tapi paling penting itu benar sih. Diri sendiri itu yang terpenting. Harus, maksudnya modal terbesar itu emang benar diri sendiri. Modal itu yang kayaknya kalau modal itu kita benar-benar perhatikan, apapun kayaknya mau menyelamatkan dunia mungkin juga kali bisa ya. Iya. Kebanyakan ini kebanyakan nonton superhero. Iya. Jadi itu pengaruh juga tuh gitu kan, kebanyakan nonton superhero pengen jadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Padahal hal-hal yang perlu diselamatkan dari diri kita, dari keluarga, ya, rumah perlu dibenahi gitu, rumah perlu dibersihin, itu lupa gitu kan terlalu banyak menghayal gitu ya. Iya, sekalian pakai jubah ya nanti ya. Apanya? Sekalian pakai jubah jadi biar bisa terbang. Iya. Kadang-kadang kita berpikir, yang kecil itu kayaknya sepertinya gimana gitu. Padahal semua itu kan start dari yang kecil. Maksudnya start dari awalnya itu habit itu yang kita harus iniin sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang kebanyakan dari kita itu memang seperti itu sih. Itu bad news. Betul. Ya, jadi ini ya makanya setuju ya, saya mengingatkan hal ini dan ini juga reminder buat saya sendiri gitu ya. Begitu, oke. Thank you Mbak Diana. Oke, ada yang lain? Silakan. Sharing kecil aja Kang menurut saya. Oke, gimana Teh Jen? Iya, dulu kan saya kerja part time itu seminggu 2 kali, seminggu 2 kali gitu kan. Nah, sejak COVID ini malah hampir tiap hari saya kerja gitu kan. Terus ya itu anakku yang kedua walaupun SMA dia nanya, "Hah? Ibu kerja lagi hari ini?" gitu. Nah, saya bilang kenapa? Padahal saya udah siapin sebelum kerja, saya siapin semua gitu, makanan segala macam. Tapi kan aku kangen sama ibu katanya gitu kan. Tapi aku udah prepare your breakfast, your lunch, bla bla bla. Tapi aku kangen katanya gitu. Jadi hal yang simpel gitu kan, tapi istilahnya ya walaupun kita udah coba ini, tapi ada hal yang dibutuhkan sama mereka gitu loh istilahnya. Yes, betul sekali gitu ya. Nah ini yang kadang jadi dilema ya gitu kan. Iya. Ya. Nah, oke, good. Thank you, Teh Jen. Jadi, sama-sama. Jadi seolah-olah kita dibutuhkan oleh dunia, dibutuhkan oleh di luar sana dibutuhkan, tapi di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam rumah ada yang membutuhkan, kita nggak bisa memenuhinya gitu. Itu bisa menjadi sesuatu yang
perlu direnungi sih gitu ya, yang perlu kita evaluasi nih gitu kan. Bagaimana kita menyeimbangkan hal itu gitu ya. Biar sama-sama secara mungkin kita pergi untuk mengerjakan sesuatu tugas di luar sana itu adalah sesuatu kehidupan yang realistis juga. Tapi di rumah juga itu sesuatu yang realistis juga gitu ya. Jadi bagaimana ini menyeimbangkannya gitu kira-kira gitu kan. Jadi kalau boleh gitu kan ada pop up di pikiran lah misalnya Tezen gitu kan. Dengan menyeimbangkan ini supaya semuanya berjalan lancar gitu kan, boleh nggak ada pop up di pikiran nggak? Apa idenya? Perlu apa untuk menyeimbangkan semuanya? Menyeimbangkan semuanya. Apa ya, Kang? Supaya seimbang nih, semuanya jadi seimbang gitu. Iya, kalau maksudnya secara fisik kan sebenarnya saya sudah prepare everything before sebelum saya pergi gitu kan istilahnya. Kayak breakfast, lunch, bla 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 gitu. Apapun aku organize dengan baik gitu. Tapi ternyata ada hal yang si anak tuh sebenarnya nggak cuma butuh itu aja gitu ternyata gitu kan. Jadi ya satu yang kemarin aku lakukan ya, walaupun si company-nya bilang kerjaanku kepake, makanya dia istilahnya dia percaya gitu kan dengan saya, makanya dia tambah tanggung jawab sama saya gitu loh istilahnya. Tapi karena pas si yang kedua bilang aku kangen sama ibu katanya gitu kan, dan aku bilang I already prepare everything for you, you just no, that not bukan itu doang katanya gitu kan. Jadinya ya udah aku minta sama company-nya buat dijarakin harinya gitu loh Kang. Diselang gitu. Diselang harinya gitu. Jadi walaupun sih sebenarnya di rumah kita nggak ngobrol intens gitu. Tapi apa ya, dia suka mungkin bisa ngelihat aku kali ya atau gimana gitu. Tapi at least itulah yang bisa aku lakukan gitu loh. Jadi di selang dalam seminggu itu aku asalnya full dari Senin sampai Jumat gitu kan. Nah, aku minta sama company-nya, aku minta itu dong selang-seling gitu loh. Atau 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, ntar 2 hari di rumah gitu loh istilahnya. Sip. Itu aja sih, cuma baru situ aja yang kepikir idenya. Dan itu udah dilakukan kan? Sudah, makanya kan sejak yang anak saya bilang begitu, padahal itu anak SMA gitu kan, istilahnya aku bilang, oh oke, I will do it, I will asking ya di company. Terus aku bilang, oke, tinggal kamu yang ngatur aja katanya gitu. Ya udah. Terus apa yang dampaknya ketika sudah diatur seperti itu? Dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang. Mungkin bilangnya lewat vibrasi gitu kan, lewat nonverbal yang kelihatan gimana yang dirasakan. Dia bantuin apa yang saya lakukan. Jadi dia artinya prepare. Apa? Artinya dia patient ya. Dia senang Kak. Oke, sip. Berarti udah dapat tuh ya. Dia hangat lah. Dia merasa apa ya, energinya hangat gitu ya kerasanya. Jadi dia lakukan, aku bantuin ibu deh prepare breakfast for ayah gitu. Can you teach me how to make coffee kayak gitu-gitu. Jadi dia bantuin saya gitu istilahnya. Dan aku ngerasain ya energi hangat gitu ya istilahnya kayak gitu. Oke, good. Bagus banget. Thank you sharingnya Tezen. Ya. Oke, ini teman-teman salah satu contoh dan kadang kita suka fokus apalagi seorang seorang laki-laki biasanya ya, kebanyakan karena laki-laki yang suka keluar rumah dan seolah harus mencari nafkah gitu ya. Akhirnya hal-hal yang kecil seperti ini tidak terperhatikan. Ya. Ini salah satu contoh hal-hal yang dibutuhkan di rumah, dipikirkan,
terus memang dilakukan apa yang jadi kebutuhannya gitu kan. Tapi efeknya luar biasa gitu ya. Ya, efek luarnya biasa itu kan bayangkan kalau kita menjadi mereka, anak-anak itu bahwa momen-momen perubahan yang ada usaha yang kita lakukan untuk mereka itu sesuatu yang bakal diingat. Ya, dulu misalnya tahulah dia sudah besar, dia merecall kembali memori masa lalunya dan dia ingat ya, wah, my mom misalnya memberikan waktu gitu ya kepada saya ketika waktu itu saya butuhkan gitu kan. Ya sesuatu yang kecil sih tapi waktu itu saya butuh banget gitu kan, dan itu membuat saya misalnya termotivasi dan lain sebagainya. Loh, itu sesuatu yang luar biasa yang kita mungkin berpikir lebih besar untuk anak kita gitu kan, kita mencari seolah-olah mencari uang banyak gitu ya supaya anak-anak nantinya cerah masa depannya dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata ada hal-hal yang kecil yang justru mereka lebih butuhkan. Betul ya, teman-teman. Jadi tolong perhatikan ini ya. Ini juga kejadian sama saya juga. Jadi dan ini saya anggap semuanya mengalaminya. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin karena kita sering diberikan hal-hal di waktu kecil untuk bermimpi besar, ya. Tapi tidak fokus untuk melakukan hal-hal yang kecil, tapi konsisten. Ya, ini yang jarang orang tua itu mengajarkan itu gitu kan. Nah, kamu harus bermimpi besar, kamu harus jadi orang besar gitu kan. Orang besar tuh orang gede itu gimana sih? Orang besar gitu ya dan lain sebagainya. Punya ini, punya itu, sesuatu yang besar-besar. Tapi jarang yang mengatakan, "Nah, yuk kita berbuat hal-hal kecil yuk," gitu kan. Tapi konsisten misalnya ya, mengubah sesuatu dari hal yang tidak berguna jadi berguna gitu kan di sekitar kita misalnya, itu jarang banget ya. Bagaimana mengevaluasi diri kita, bagaimana berbuat baik antar saudara dengan antar kita orang tua ke anak ke orang tua dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini padahal ini adalah pondasi-pondasi yang sangat membuat pertumbuhan dirinya ketika sudah dewasa ini sesuatu yang justru akan menjadi yang menyelamatkan dia gitu ya, akan bisa membuat dia menjadi lebih mandiri dan lain sebagainya ya. Begitu. Oke, teman-teman, ada yang di-sharingkan yang lain mungkin tentang hal ini? Sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi memang akhirnya kita salah satu ilusi terbesar dalam kehidupan adalah mencari cinta, gitu ya, mencari kebahagiaan. Kita pernah merasakannya nggak? Kita mencari cinta, gitu ya, kayak lagu Dewa ya, Arjuna yang mencari cinta ya, engkaulah Arjuna, gitu ya, yang mencari cinta, gitu. Nah, itu Arjuna yang sedang berilusi sebenarnya. Jadi kenapa? Karena cinta itu adalah diri kita sendiri. Kita tercipta dari cinta, ya. Kita juga Kita tuh cinta cinta itu sendiri maksudnya, ya. Ya kalau kita secara spiritual bahwa kita tercipta oleh siapa? Oleh yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yaitu cinta kan, basicnya itu, atau Maha Cinta itu sendiri. Jadi ketika seseorang mencari cinta, Anda sedang berilusi. Mereka sedang berilusi ketika sedang mencari cinta. Ya, padahal diri kita sendiri ini adalah cinta. Apakah kita bisa merasakan itu? Bahwa kita itu adalah cinta. Mungkin aja ketika saya menanyakan ini masih bingung. Kenapa? Karena Anda sering diajak keluar. Anda sering yaitu
terkonsep dengan sesuatu yang cinta itu sesuatu yang perlu dicari. Cinta itu dicari lewat pasangan misalnya ya, lewat orang lain dan lain sebagainya ya. Juga mencari kebahagiaan. Jadi banyak banget ini yang paling besar ya. Biasanya ketika kita sudah mulai dewasa ditanya udah gede jadi apa dia, pengen punya apa dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ditanya kamu sebenarnya pengen apa sih? Ujung-ujungnya itu ya supaya bahagia katanya. Ya. Kenapa bahagianya harus sampai lama begitu gitu ya? Kenapa harus sampai mencari ini, memiliki ini dulu dan lain sebagainya? Padahal kebahagiaan itu adalah Anda sendiri. Ya. Dan ini banyak banget ya. Ini banyak banget yang seperti ini. Jangan-jangan kita juga ada gitu ya. Kita mengalami hal ini. Ketika kita mengalami hal ini, kita sebenarnya lagi terjebak. Ya, terjebak kepada ilusi terbesar di kehidupan ini. Begitu. Ya. Nah, bagi orang yang melakukannya, gitu ya, yang mencari cinta, mencari kebahagiaan, itu belum memahami dirinya bahwa sebenarnya dia itu sendiri adalah cinta dan kebahagiaan itu sendiri. Coba dirasakan deh, ya, bisa nggak merasakan bahwa dirinya itu cinta? Sekarang, coba dirasakan. Pernah nggak kita merasakan kebahagiaan tanpa syarat? Sekarang misalnya. Nggak perlu misalnya bahwa bahagia itu perlu punya sesuatu dulu ya, berstatus apa dan lain sebagainya gitu ya. Pernah nggak kita merasakan bahwa saat ini tanpa syarat gitu ya, kita langsung merasakan kebahagiaan itu sendiri? Coba saya pengen share dari teman-teman. Gimana teman-teman? Yang lain aja deh. Iya. Jangan-jangan pesertanya cuma Mbak Diana aja, yang lain cuma nama doang. Saya pernah Kang. Iya ya, ada Tejen juga. Oke, mau Mbak Diana mau? Oke. Oh, Teh Jen mau. Oke, Tejen Apa aja kabar Mbak katanya. Diana? Iya. Iya, oke Tejen. Gimana Ini Teh? bukan Kang, maksudnya apa yang saya tangkap sama nggak dengan apa yang maksudkan dari. Jadi kadang-kadang saya pernah ngerasa bahagia tanpa sebab gitu, kayak energi bahagia gitu. Kayak gitu bukan Kang? Jadi nggak tahu sebab. Jadi pengen rasanya di dalam dada itu kayak bahagia meluap gitu. Energi bahagianya itu ada. Pernah kayak gitu tapi nggak tahu sebab apa. Bukan karena misalnya pekerjaan saya selesai cepat atau apa, tapi suka ada energi yang bahagia yang meluap-luap gitu. Itu kali Kang atau gimana? Yang meluap-luap. Kalau Jadi kebahagiaan, maksudnya kayak puas gitu, apa kayak bahagia ya yang saya rasa kayak gitu kali. Oke. Ya, bisa jadi gitu ya. Jadi salah satu yang diperlukan sekarang mungkin teman-teman bisa saya ajak buat merasakannya. Ya, salah satunya adalah syaratnya itu tidak bersyarat gitu. Ya, syaratnya itu tidak bersyarat. Jadi ketika kita present moment pada saat ini dan kita menerima diri kita, hidup kita saat ini tanpa syarat, ya, coba rasakan itu. Apa rasanya? Kerasa nggak? Kalau enggak juga bilang enggak aja.
Jangan dicari-cari. Kejebak lagi ya. Iya, jadi kejebak lagi kalau mencari lagi. Nah, saya bilang kan nggak usah mencari kan, dirasakan saat ini. Wah, kayaknya Anda semua sudah lupa dengan bahagia itu yang sejati ya. Berarti sudah kena dengan ilusi kehidupan ya yang terbesar ini. Waduh, PR nih ya. Oke, luar biasa ya. Oke, oke, saya tutup dulu kalau gitu. Oke, sip. Kalau gitu gini aja teman-teman. Saya akan share di energinya deh ya. Saya akan share energinya. Teman-teman cukup merasakannya langsung aja ya. Langsung merasakannya gitu kan. Saat ini juga. Oke, kita mulai ya. Oke, sudah? Oke. Boleh feedbacknya apa yang dirasakan? Masih belum terasa? Jadi tenang, oke, good. Jadi tenang Kang. Ini dari Kang Windy. Saya ya. Oke, yang lain? Kalau aku plong sih Kang. Oke, plong, good. Kerasa ringan. Ringan, oke. Ada yang lain? Hati-hati, jangan dicari-cari, dirasakan. Apa yang dirasakan barusan? Happy dari Mbak Diana. Oke. Bergemuruh. Wih, kayak geluduk gue. Bergemuruh. Bergemuruh tuh gimana ceritanya, Tezen maksudnya? Bergemuruh tuh seperti apa? Kayak penuh gitu ya di dada itu, kayak penuh. Penuh, susah didefinisikan ya. Tapi apa rasanya penuh itu penuh apa? Ya kebahagiaan itu sendiri kah atau gimana? Iya, penuh kayak positif gitu loh Kang. Positif, Yang ya? saya rasakan positif dan bergemuruh gitu, penuh gitulah istilahnya, kayak kayak. Oke, good. Ya, jadi nah teman-teman juga kalau